Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini masih membahas tentang persamaan garis lurus bagian ketiga atau bagian terakhir untuk bab ini. Masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat gradien dan juga bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus sudah kalian pelajari. Ya, mudah-mudahan apa yang udah Ibu terangkan sebelumnya bisa kalian pahami dengan baik. Pada pembahasan kali ini, kalian akan mempelajari bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus dengan memperhatikan sifat-sifat gradiennya. Simak baik-baik video berikut, catat materinya di buku catatan, dan kerjakan tugas yang Ibu berikan dengan baik dan benar. Baiklah, kita mulai aja pembahasan kali ini. Ya, untuk persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar garis Y sama dengan MX plus C. Ya, seperti yang udah kalian pelajari sebelumnya, bahwa sifat-sifat gradien, jika ada dua garis yang sejajar, maka gradiennya sama. Sehingga persamaan garisnya sebagai berikut. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, di mana M1 sama dengan M2. Ini artinya gradien garis yang pertama besarnya sama dengan gradien garis yang kedua. Maka persamaan yang digunakan adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,3 dan sejajar dengan garis 2X plus Y plus 7 sama dengan 0. Ya, ini penyelesaiannya sebagai berikut. Ditulis dulu garisnya, persamaan garisnya adalah 2X plus Y plus 7 sama dengan 0. Ini sama artinya dengan Y sama dengan suku yang lain dipindah ruas ke kanan. Jadi Y sama dengan 2X positif dipindah ruas ke kanan menjadi negatif 2X. Kemudian di sini plus 7 pindah ruas ke kanan menjadi min 7. Ya, dari bentuk ini didapat bahwa M sama dengan atau gradiennya adalah negatif 2. Jadi gradien itu angka yang terletak di depan X, yaitu negatif 2. Syarat dua garis sejajar adalah M1 sama dengan M2. Artinya gradiennya juga sama, yaitu negatif 2. Sehingga untuk persamaan garis melalui titik 4,3, M-nya negatif 2 adalah, ya ini tulis dulu rumusnya, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1 nya ya ini 3. Jadi 4,3 itu 4 nya X1, 3 nya Y1. Jadi Y min 3 sama dengan M, gradiennya negatif 2. Kita tuliskan di sini negatif 2 kali X min X1 nya adalah 4, X min 4. Nah, sekarang yang dalam kurung ini kita kalikan. Yang kiri masih tetap Y min 3 sama dengan negatif 2 kali X, berarti negatif 2X. Ditambah karena ini negatif kali negatif, hasilnya positif. 2 kali 4 hasilnya 8. Ya, ini angka di sini negatif 3, kita pindah ruas ke kanan dari negatif menjadi positif. Jadi Y sama dengan, ya ini tetap ya, negatif 2X plus 8 tetap ditambah 3. Jadi yang berpindah ruas hanya negatif 3, pindah ruas menjadi plus 3. Nah, sekarang 8 tambah 3 ini bisa ditambahkan, hasilnya 11. Jadi Y sama dengan min 2X ditambah 11. Jadi kita peroleh bahwa persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah 11. Atau bentuk lain persamaan suatu garis, semua ruas kita pindah ke kiri, yang kanan jadi 0. Ya, artinya ini negatif 2X pindah ruas ke kiri menjadi 2X.
Ini Y nya positif jadi ditambah Y. 11-nya dari positif 11 pindah ruas menjadi negatif 11 sama dengan 0. Ya, ini adalah contoh dari persamaan garis melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis yang lain. Ya, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,4 dan sejajar dengan garis 3x min y plus 5 sama dengan 0. Ya, baiklah kita jawab bersama. Persamaan garisnya adalah 3x min y plus 5 sama dengan 0. Ini sama artinya dengan y sama dengan 3x plus 5. Coba perhatikan di sini. Ya, ini kalau satu-satu Ibu terangkan. Jadi yang di ruas kiri Y, tanda negatifnya mengikuti negatif Y. Nah, ini sama dengan, ya 0 mah dianggap nggak usah ditulis ya. Ini 3 pindah ruas ke sini menjadi min 3x. Kemudian 5 positif pindah ruas menjadi min 5. Di sini Y-nya masih negatif nih, ada negatifnya. Jadi negatif Y sama dengan positif 3x menjadi negatif 3x karena dipindah ruas ke kanan. Kemudian plus 5 pindah ruas menjadi min 5. Nah, sekarang Y-nya ini supaya jadi positif, artinya kita kalikan lagi dengan negatif. Maka ruas sisi yang lain, sisi suku yang lain juga harus dikalikan negatif. Negatif 3x kalikan negatif jadi positif 3x. Negatif 5 menjadi plus 5. Nah, ini tadi jadi asal mulanya ke sini sama. Ya, kenapa jadi Y sama dengan 3x plus 5 itu dari sini tadinya. Ya, pertamanya negatif semua, kemudian dikalikan negatif lagi maka menjadi positif semua. Ya, kalau udah ketemu ini maka gradiennya M-nya itu adalah angka di depan X, yaitu ini 3 ini. Jadi gradiennya adalah 3. Kemudian syarat dua garis sejajar adalah M1 sama dengan M2, hasilnya 3. Persamaan garis titik negatif 2,4 dan gradien 3, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya, ini negatif 2, ini adalah sebagai X1, 4-nya ini sebagai Y1. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi ini Y dikurangi Y1-nya 4 sama dengan M-nya 3 kali X min X1-nya adalah negatif 2. Karena negatif kita beri tanda kurung, karena nggak boleh ada dua tanda berurutan tanpa dipisahkan oleh kurung. Lanjutkan Y min 4 sama dengan 3. Ya, ini kalau ada tanda negatif dikurangi negatif, ini artinya ditambah, jadi X ditambah 2. Ya, Y min 4 sama dengan, nah ini kita kalikan 3 kali X, hasilnya 3X. Kemudian 3 kali 2 hasilnya plus 6. Ya, kemudian Y negatif 4-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi 3x ditambah 6 ditambah 4. Jadi Y sama dengan, yang bisa ditambah ini 6 dengan 4. Jadi 3x ditambah 10. Nah, kemudian untuk mengubah supaya ruas kanannya 0, maka ini yang kanan kita pindah ruas ke kiri semua. Ini positif 3x pindah ruas menjadi min 3x. Ini Y positif ditambah Y, harus ada tanda positif untuk membedakan suku. Kemudian plus 10 pindah ruas menjadi negatif 10. Nah, ini sama dengan sini 0 karena udah pindah semua ke kiri. Nah, untuk X nggak boleh ada negatif, maka ini kita kalikan negatif lagi menjadi positif. 3x ditambah Y nya positif
kali negatif menjadi negatif, yang negatif ini menjadi positif. Jadi seolah-olah berubah tanda, berlawanan tanda. Jadi negatif menjadi positif, ini positif jadi negatif, negatif jadi positif. Jadi persamaan garisnya bisa kamu tuliskan yang Y sama dengan 3X tambah 10, atau bentuk yang satu lagi 3X min Y ditambah 10 sama dengan 0. Ya, seperti ini. Ya, Ibu harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Kalau kurang jelas mungkin bisa diulang-ulang, setel lagi videonya. Ya, kita lanjutkan. Untuk persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus garis Y sama dengan MX plus C. Ya, masih ingat kembali untuk sifat-sifat gradien. Kalau ada dua garis saling tegak lurus, maka hasil kali kedua gradiennya sama dengan negatif 1. Persamaannya menjadi Y min Y1 sama dengan min 1 per M1 kali X min X1, atau Y min Y1 sama dengan negatif 1 per M1, ini artinya M2. Ya, ini kalau dikalikan M1 kali M2 ini hasilnya negatif 1 kali X min X1. Ya, langsung dengan contoh soalnya. Tentukan persamaan garis melalui titik negatif 1,4 dan tegak lurus dengan garis yang memiliki gradien negatif 1 per 6. Syarat dua garis saling tegak lurus adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ya, yang ini negatif 1 per 6 nih, artinya M1 negatif 1 per 6 kali M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 nya ini hasilnya adalah 6. Karena 6 ini kalau dikalikan negatif 1 per 6 hasilnya adalah negatif 1. Di M2 nya adalah 6. Sekarang kita hitung persamaan garis melalui titik negatif 1,4 dan M sama dengan 6 adalah, ya kita tuliskan lagi rumusnya, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min, nah ini Y1 nya 4, berarti Y min 4 sama dengan M nya 6 kali X min X1 nya adalah negatif 1. Jadi X min X1 min X1. Jadi Y min 4 sama dengan 6 kali, karena dikurangi negatif ini menjadi plus X plus 1. Y min 4 sama dengan 6 kali X 6X, 6 kali 1 plus 6. Y sama dengan 6X plus 6, negatif 4 nya pindah ruas menjadi plus 4. Jadi Y sama dengan 6X plus 10, 6 ditambah 4 yang 10. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 6X plus 10. Atau kalau dipindah ruas semua ke kiri, jadi 6X min Y plus 10 sama dengan 0. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 4 dan tegak lurus dengan garis X min 3Y plus 6 sama dengan 0. Ya, jawab. X min 3Y plus 6 sama dengan 0 sama artinya dengan Y sama dengan sepertiga X plus 2. Ya, untuk sampai ke sini mungkin coba Ibu terangkan lagi. Ya, ini min 3Y. Jadi yang di ruas kiri itu Y nya sama dengan X nya pindah ruas ke kanan menjadi min X, 6 nya menjadi min 6. Hitung Y nya sama dengan, ya ini negatif, artinya ini semua yang ada di kanan ini kita bagi dengan 3. X min 6 per min 3. Ya, kita tuliskan lagi di sini, berarti Y sama dengan min X per min 3. Yang ini min 6 per min 3. Maka Y sama dengan min X min
dibagi negatif negatif jadi positif, jadi 1/3 X. 6 dibagi negatif 3, ini negatif dengan negatif jadi plus. 6 dibagi 3 2, jadi 1/3 X plus 2, yang sama seperti yang ini tadi. Nah, setelah ketahui persamaan rumusnya ini, persamaan garisnya Y sama dengan 1/3 X plus 2, berarti M nya itu yang 3 ini di depan X. Jadi kalau ada persamaan garis yang bentuknya belum seperti ini, kita ubah dulu menjadi Y sama dengan ini M X plus C. Ini M nya adalah 1/3. Syarat dua garis tegak lurus adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, M1 nya di sini tulis 1/3 kali M2 sama dengan min 1, maka M2 nya sama dengan ya negatif 3, karena negatif 3 dikalikan 1/3 itu hasilnya negatif 1. Jadi di sini untuk persamaan garis melalui titik 2, min 4, M nya negatif 3, ini yang dipakai karena yang tegak lurus. Nah, persamaan garisnya sama, Y min 1 sama dengan M kali X min X1. Coba kita inikan bersama. 2 ini sebagai X1, negatif 4 ini Y1. Kita tuliskan di sini, berarti Y min Y1 nya min 4 sama dengan M nya min 3, X1 nya 2. Nah, ini dikurangi negatif jadi tambah. Ini negatif 3 X min 2, berarti ini Y plus 4 sama dengan negatif 3 kali X, berarti negatif 3X, negatif 3 kali negatif 2, negatif kali negatif plus 3 kali 2 6, atau kalau diambil Y nya aja berarti negatif 3X plus 6, ini plus 4 pindah sini menjadi min 4, jadi Y sama dengan negatif 3X, 6 dikurangi 4 itu plus 2. Nah, sekarang ruas kanannya jadikan 0, maka yang ada di kanan pindah ruas ke kiri, negatif 3X menjadi 3X ditambah Y itu plus 2 menjadi min 2. Nah, ini sama dengan 0. Di persamaan garisnya 3X plus Y min 2 sama dengan 0. Jadi ada dua bentuk persamaan garisnya. Ini ya, tadi yang pertama Y sama dengan min 3X plus 2 atau 3X plus Y min 2 sama dengan 0. Ya, seperti itu penjelasan dari Ibu. Ya, Ibu harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Ikuti langkah-langkah seperti yang Ibu jelaskan dengan cara yang sama. Yang berasa cukup sekian dulu video dari kali ini. Ya, tentunya untuk lebih memperjelas kalian, kerjakan tugas yang ke-15. Kerjakan soal latihan berikut seperti contoh. Yang pertama, tentukan persamaan garis melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis ini. Contohnya yang pertama tadi udah. Kemudian yang kedua, tentukan persamaan garis melalui titik. Ini tegak lurus dengan garis. Jadi yang pertama sejajar, yang ini tegak lurus. Ya, sebelum menutup video pembelajaran kali ini, tentu saja Ibu harapkan kalian mau mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan, supaya kalian tahu sampai di mana kemampuan kalian terhadap materi yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Akhir kata, cukup sekian dari Ibu. Ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.